HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami merasakan penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, mulai di pagi hari hingga pada malam hari ini. Dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap perbuatan, perkataan, hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kini tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu mampu menjadi pegangan dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan bagi kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini, sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP 2022, Kamis 15 Desember 2022, kitab Yesaya pasalnya yang ke-53, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12, dan yang menjadi pembimbing renungan kita ayat 12c. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ketika kita mendengar kata pemberontak, tentu sekali pemikiran kita tertuju kepada orang berdosa, orang jahat, orang yang menyakiti kita, dan yang ada adalah kebencian. Pernahkah kita di dalam kehidupan kita mendoakan orang atau saudara yang menyakiti dan berbuat jahat kepada kita? Jika kita menjawab secara logika, maka jawabannya adalah, untuk apa saya mendoakan orang yang sudah menyakiti saya, orang yang sudah menghancurkan kehidupan saya, keluarga saya? Namun, jika kita menjawab berdasarkan iman yang menyelamatkan kita, maka mendoakan orang yang menyakiti bahkan berbuat terpuruk dalam hidup kita adalah suatu sukacita besar. Sulit dimengerti bukan? Tapi itulah pendewasaan iman dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Dalam renungan ini, Nabi Yesaya telah menubuatkan jauh sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia bahwa Dia akan menderita. Dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Dan nubuatan Nabi Yesaya tergenapi pada saat Tuhan Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat di Bukit Golgota. Namun yang menjadi perbedaannya adalah bahwa Yesus disalib bukan karena dosa dan perbuatannya, melainkan karena betapa besarnya kasih Allah supaya manusia, aku dan kau, orang percaya kepadanya, tidak dihukum kekal. Salib Yesus menunjukkan bahwa kutuk hukum dosa telah ditanggungnya, dan bahwa pengorbanannya adalah bukti cinta kasihnya kepada kita. Lewat salib kita diterima kembali oleh Allah Bapa. Penjahat di sebelah Yesus kemudian memberikan permohonan kepada Yesus dengan berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Permohonannya mengungkapkan adanya harapan yang begitu indah, seindah imannya, di mana pada saat dia menanti ajalnya adanya pertobatan yang merindukan kerajaan surga. Ia tidak meminta apa-apa. Ia tidak peduli lagi dengan segalanya. Yang menarik bagi dia adalah bagaimana Yesus mengingat dia
dan menduduki Dia, memasuki kerajaannya. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, si penjahat yang ada di antara Yesus di Bukit Golgota hanya mengandalkan belas kasih Yesus saja. Hanya mengandalkan belas kasih Yesus saja, sehingga ia memperoleh keselamatan. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan? Ya, kita sudah menerimanya. Karena itu, kita sebagai manusia yang telah menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus melalui salibnya, yang hanya karena kasih-Nya Dia menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Pantaskah kita menyia-nyiakan hidup kita yang sesaat ini hanya untuk melakukan dosa? Hanya untuk hidup di dalam sakit hati? Hanya hidup di dalam kebencian? Hanya hidup di dalam kesombongan dan iri hati? Tentunya sangat tidak berarti. Sebaliknya, jika ada yang melakukan dosa terhadapmu, jika ada yang menyakitimu, serahkanlah segalanya hanya kepada Tuhan. Karena itu ingatlah, itu adalah hak prerogatif dari Tuhan, bukan kita. Belajarlah untuk tidak menghakimi, dan ingatlah, semua yang ada pada kita saat ini, harta, kedudukan, kekayaan, semuanya itu tidak akan berarti apa-apa di saat kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sirna dengan sesaatnya. Tetapi yang berharga adalah bagaimana kesiapan kita, hidup kita untuk menyambut kedatangannya. Menyambut kedatangan Kristus dengan mempersiapkan hidup kita dalam pertobatan. Jadikanlah Tuhan teladan di dalam hidupmu, mengampuni dan mendoa untuk mereka yang berbuat dosa kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar di malam hari yang berbahagia ini. Tentu Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami merasakan banyaknya penderitaan, sakit, kesombongan, iri hati yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Di malam hari yang berbahagia ini, Engkau mengajarkan kami bahwa semuanya itu tidak berarti apa-apa, karena itu hanya mendatangkan dosa. Dan ajari kami ya Bapa, untuk kami bisa mengampuni dan mendoakan orang-orang yang menyakiti kami, dan menyerahkan segalanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, agar hidup kami layak dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami menyadari begitu banyak dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, agar di malam hari yang berbahagia ini, dalam peristirahatan kami di peraduan malam ini, kami dapat beristirahat dengan penuh sukacita, dan bangunkan kami esok untuk melakukan tugas dan kegiatan kami yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.